Halo para sobat investor milenial, jumpa lagi dengan saya Helva. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana peluang berinvestasi di saham-saham yang berbasis perusahaannya di industri, di sektor industri seperti telekomunikasi, banking atau financial, dan sektor consumer atau consumer good. Ya. Nah, eh, kita melihat eh, impact atau dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, karena ini menyebabkan permasalahan yang yang begitu signifikan dalam perekonomian kita. Kita tahu banyak industri yang mengalami penutupan selama penanganan COVID-19 ini lebih kurang 3 bulan, ya, hampir 3 bulan ya. Kemudian juga banyak tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan di PHK, sehingga mereka kehilangan mata pekerjaan dan kehilangan sumber income, ya. Dan ini menciptakan daya beli dalam masyarakat menurun drastis, ya, menurun drastis, sehingga eh, tingkat penjualan dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri mengalami penurunan yang luar biasa, ya. Dan ini akan mempengaruhi revenue mereka dan berujung kepada laba bersihnya yang turun, ya. Nah, sehingga perusahaan tersebut, bagi investor, saham-sahamnya direspon dengan penurunan yang masif, ya. Nah, bagi market, direspon hal ini sebagai tanda timing untuk sell out, sehingga terjadinya penurunan yang masif dan luar biasa di pasar saham, ya. Nah, ini kita bisa lihat dengan indikator IHSG, ya, di mana IHSG kita dalam 2 bulan terakhir sempat tertekan sampai terendah 2900-an, ya. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana dahsyatnya kondisi pandemi COVID-19 ini, ya. Karena krisis yang kita hadapi saat sekarang ini berbeda dengan krisis tahun 2008 dan 98, di mana sebagian industri masih bisa jalan, ya, masih bisa menyeimbangi yang mengalami penurunan. Kalau saat ini hampir semuanya itu mengalami penurunan, ya. Nah, penurunan ini tercermin dari menurunnya daya beli dalam masyarakat, ya, sehingga ya, akan menyebabkan satu sisi perusahaan mengurangi operasional, bahkan tutup, ya. Nah, sehingga terjadi pengangguran. Nah, kita coba lihat dampaknya terhadap saham-saham yang bergerak di sektor perbankan atau finansial. Nah, ini sebetulnya sektor yang boleh dibilang secara nggak langsung dan langsung juga kena imbas, ya. Dan ini sangat pukulan yang telak juga, ya. Kenapa? Di tengah pandemi COVID-19 banyak industri bisnis yang berhenti, nah, menjalankan bisnis mereka. Nah, ini akan mempengaruhi, ya, kemampuan bank tersebut, ya, dalam menagih piutang mereka atau menagih kredit, ya, menagih angsuran kredit, bunga, ya. Kenapa? Karena para pelaku bisnis, ya, tidak akan bisa memenuhi cicilan utang dan pembayaran bunga atas utang mereka, ya. Dan ini mengandung potensi adanya NPL, non performance loan, atau potensi kredit macet, sehingga bank perlu mengalokasikan sebagian laba bersih mereka untuk pencadangan
untuk potensi kredit macet ini, ya, sehingga akan mengerus laba bersih. Di samping selama COVID-19 ini sudah pasti bank tidak akan bisa menyalurkan kredit. Siapa yang akan siapa yang akan bisa menjamin pengembalian kredit dalam suasana seperti sekarang ini? Dan itu sangat berisiko. Bank pasti menahan diri. Sementara bank mesti membayar cost of fund kepada deposannya. Dan dua hal ini memukul revenue dari bank, ya, otomatis akan mengurangi laba bersih mereka, sehingga otomatis harga saham mereka juga ikut terimbas, ya. Nah, hanya bagi bank-bank yang punya source of revenue atau punya diversifikasi income yang banyak, maka mereka akan bisa mengatasi, ya, tapi tidak menjanjikan juga, tidak signifikan, ya. Nah, terutama bank-bank yang berbasis memang high teknologi, ya, di mana mereka teknologinya sudah mumpuni dan masyarakat membutuhkan itu saat sekarang ini. Karena dengan suasana COVID-19 ini diusahakan seminimal mungkin ketemu orang, ya. Jadi hanya melalui aplikasi dan mekanisme teknologi atau aplikasi digital dari bank tersebut, ya. Nah, sudah dipastikan hanya bank-bank yang punya teknologi yang bagus yang akan unggul. Kenapa? Ya, dan suasana seperti sekarang ini, pemasukan dari bunga kredit turun, kemudian potensi kredit macet juga naik, tapi mereka masih bisa mengais revenue dari fee based income. Nah, biasanya banyak produk yang berhubung dengan aplikasi mereka atau produk digital mereka yang bisa ditawarkan ke masyarakat, sehingga ada fee yang harus dibayar masyarakat. Makanya revenue mereka akan terjaga, ya. Nah, kalau kita melihat ada saya mengambil contoh bank, ya, bank teratas dan juga merupakan index mover, dan secara fundamental bank ini cukup baik, ya. Misalnya saya lihat BCA, BNI, BRI, Mandiri, ya, 4 bank ini tidak usah diragukan lagi, udah banyak analis yang melakukan analisa terhadap saham ini, ya. Nah, artinya kalau kita konsen di 4 bank ini, ya, kita sudah aman untuk melakukan investasi, ya. Nah, karena fundamentalnya sudah teruji, ya. Nah, baik itu kita lihat dari PER-nya, return on equity-nya, serta price to book value-nya menarik, ya. Dan record mereka juga sepanjang tahun bagi dividen, ya. Payout ratio dividen payout ratio-nya juga lumayan besar, ya. Dan ini sangat menarik, ya, untuk kita koleksi, ya. Nah, cuman kita harus tahu, ya, bank-bank yang saya sebutin ini bagaimana nih dampaknya atau bagaimana prospeknya ke depan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Nah, kalau saya lihat, ya, di antara 4 bank ini, ya, kita bisa lihat secara PE ratio, price earning ratio, harga dibagi untung per sahamnya, ya. Nah, pasti kita akan pilih yang kecil, ya. Nah, kebetulan di sini saya lihat yang paling kecil itu BRI, ya. BRI itu kalau BNI juga termasuk kecil, ya. BNI saya coba sebutin, ya. BCA ada 25,87 kali itu pernya. BNI dengan laporan keuangan masih yang kuartal terakhir tahun 2019 itu 9,52 kali. BRI 11,41 kali. Mandiri 13,03 kali. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang paling kecil pernya itu, ya, walaupun laporan keuangan yang kuartal pertama 2020 ini buat BNI dan Mandiri belum keluar, ya. Nah, itu BNI
9,52. Berikutnya disusul oleh BRI 11,41 dengan kuartal kedua sudah keluar laporan keuangan. Ya. Nah, kemudian ya kalau kita perhatikan ya, mestinya kita bisa untuk fokus melihat BNI dan BRI. Ya, ini punya potensi penguatan yang signifikan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ROE, mana yang paling besar? BCA 15,34%, BNI 12,56%, BRI 18,42%, Mandiri 13,43%. Nah, tetap kita unggulkan kalau dari ROE BRI, kemudian dari PER-nya juga BRI sebetulnya, BRI sama BNI. Ya. Nah, kemudian dari price to book value, paling kecil itu BNI 1,19, Mandiri 1,75 kali, ya. BNI 1,19 kali, BRI 2,1 kali, BCA 3,97 kali. Nah, kalau saya lebih fokus melihat kepada PER dan ROE-nya, ya. Nah, kalau seperti kita secara di atas kertas 4 bank ini bagus, ya. Nah, kita tinggal lebih memilih lagi mana yang kira-kira memberikan return yang cepat. Nah, ada beberapa indikator yang kita lihat. Pertama, tentu yang kita harus perhatikan likuiditasnya. Nah, likuiditasnya seperti apa? Kemudian kemampuan dari bank tersebut dalam mencetak return. Ya. Nah, kalau saya perhatikan, kalau saya urutkan itu kita pilih nomor 1 BRI, kemudian BNI, BCA, baru Mandiri. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau BCA dia menang dalam likuiditas karena seperti yang kita ketahui BCA ini merupakan perusahaan yang leading di teknologi juga ya. Jadi mereka tingkat bunga imbal hasil bunga ke deposannya itu cukup rendah ya, sehingga cost of fund-nya juga rendah. Nah, terus mereka fee based income-nya juga bagus ya. Nah, kemudian BRI disusul oleh BRI juga menarik ya, karena mempunyai network atau jaringan bisnisnya hampir seluruh pelosok tanah air, dan saya yakin kredit macet mereka banyak, tapi tidak sebanyak mungkin bank-bank yang ada di kota besar ya. Karena mungkin kalau di pelosok masyarakatnya lebih hati-hati dalam menarik kredit dan menggunakannya ya. Terus begitu di saham perbankan ya. Jadi dengan kita lihat situasi kemarin, saham-saham perbankan mulai mengalami kenaikan yang luar biasa ya, di mana ditandai oleh masuknya asing juga banyak di saham BRI dan BCA ya. Nah, ini salah satu impact dari fase setelah COVID-19 ini, yaitu setelah COVID-19 ini orang mulai melakukan yang namanya tatanan hidup baru gitu ya, hidup kehidupan normal baru atau new normal ya. Nah, ini harapan di mana dengan adanya new normal ini bisnis mulai bergerak lagi, denyut nadi kegiatan ekonomi tanah air mulai menggeliat lagi, diharapkan akan menimbulkan terciptanya lapangan kerja lagi, kemudian tingkat pendapatan atau revenue masyarakat akan naik lagi, sehingga daya beli juga akan tumbuh. Dengan sendirinya debitor bank akan mulai untuk mengkonsolidasikan lagi hutang mereka dan mencoba untuk restruktur atau roll over dan mulai melakukan penyicilan penyicilan utang serta bunga ya. Nah, ini harapannya ke depan. Nah, tapi ancamannya seandainya
tatanan hidup baru ini mengalami kegagalan, di mana ternyata penularan COVID-19 ini mengalami peningkatan. Nah, ini bahaya karena sudah dipastikan kita akan masuk ke fase berikutnya, di mana akan terjadi suatu kebijaksanaan yang lebih tegas, di mana nanti akan betul-betul dibatasi ruang gerak orang dan bisnis. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi memang saat sekarang ini sangat high spekulatif, ya, di mana kita sama-sama berharap dengan adanya new normal ini seharusnya dampak dari COVID-19 juga bisa ditangani dengan baik, sehingga kehidupan masyarakat dan bisnis dan lain bisa berjalan dengan semestinya, tapi tetap concern pada penanganan COVID-19, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya menyarankan untuk saham-saham seperti ini kita tunggu wait and see, lihat seperti apa. Tapi rata-rata secara di atas kertas, baik PE ratio, ROE, perusahaannya cukup bagus secara PE ratio, kecuali dari BCA 3 saham mengalami PE ratio yang di bawah rata-rata industri, dan return mereka masih bagus. Nah, makanya kita mesti waspada ketika laporan kuartal kedua tahun 2020 ini, laporan keuangan perusahaan akan keluar. Maka di sana kita akan bisa lihat bagaimana dampaknya 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir di kuartal kedua ini, akibat yang ditimbulkan oleh situasi di mana kita mengalami pembatasan kegiatan, ya, baik bisnis maupun kegiatan orang, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita coba ke sektor konsumer. Nah, sektor konsumer juga saya memfokuskan 4 perusahaan yang bergerak di consumer good, yang notabene perusahaan ini merupakan index mover juga, penggerak indeks, dan juga mempunyai historical yang fundamentalnya yang bagus, ya, dan setiap tahun juga bagi dividen, dan dividen payout ratio mereka juga bagus, ya. Antara lain adalah Unilever, Gudang Garam, ICBP, dan HM Sampurna. Nah, kalau perusahaan-perusahaan seperti ini consumer good, baik dari PER maupun price to book value-nya ini mengalami besar sekali, ya. Rata-rata itu selalu di atas 15 kali, bahkan ada yang sampai 40-50 kali, ya. Nah, seperti Unilever itu dia bisa sampai 80 kali pernya. Gudang Garam juga begitu, di atas 20 kali. ICBP ya di atas 15 kali. Sampurna juga sama. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ROE-nya, return on equity-nya. Nah, Unilever itu 103%, ya. Gudang Garam 18,33%. ICBP 29,05%. HM Sampurna 34,01%. Jadi Unilever OE-nya paling besar. Seharusnya menarik untuk kita investasi, ya. Di samping memang Unilever ini dia punya PER selalu misalnya di atas 50. Saat sekarang ini 37,12 kali. Gudang Garam itu ROE-nya 18,33, PER-nya kecil sekali, 808. Mestinya sih PER-nya itu di atas 15-an. ICBP 12,46 PER-nya. ROE-nya 29,05. Nah, Sampurna 12,47, ROE-nya 34,01. Jadi saham-saham yang berbasis di sektor konsumer ini juga menarik. Nah, kenapa? Ketika fase setelah COVID-19 ini, di mana kita masuk ke tatanan hidup baru atau new normal, ya. Nah, di sini kita bisa dapat informasi bahwa akan terjadi yang namanya adanya pertumbuhan daya beli masyarakat.
ketika fase setelah COVID-19 ini. Nah, sehingga akan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat juga pelan-pelan akan naik. Ya. Nah, otomatis perusahaan-perusahaan yang berbasis di consumer good akan menuai hasilnya. Nah, apalagi berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2020 ini, di mana mungkin sekitar 1,5 bulan kita mengalami penutupan bisnis segala macam ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini masih tumbuh ROE-nya. Nah, cuman untuk kuartal kedua di mana hampir 3 bulan kita bisnis berhenti, kita coba lihat apakah kinerja mereka masih bagus atau tidak. Tapi sepengalaman saya, sektor konsumer ini seperti Unilever, Gudang Garam, ICBP, HM Sampurna, pengaruh dari krisis ini ada tapi tidak signifikan ya. Nah, jadi saham-saham mereka dengan harga sekarang ini, dengan ROE dan PER yang sekarang ini, termasuk dalam harga yang overshooting, artinya harga yang udah under value ya. Jadi mestinya sih ini menjadi peluang kita untuk berinvestasi dengan return yang lebih bagus ya. Unilever, Gudang Garam, ICBP, Sampurna. Kemudian saham-saham sektor telekomunikasi ya. Nah, sektor telekomunikasi saya mengambil 2 perusahaan, yaitu Telekom Indonesia dan Excelcomindo. Kalau kita lihat dari PER, Telkom itu 21,7 kali, Excelcomindo itu 4,51 kali, lebih kecil. Berarti saham mereka itu harusnya saham yang termurah di sektor telekomunikasi. Maksudnya telekomunikasi yang kategorinya kategori papan atas gitu ya. Kemudian ROE-nya, ROE mereka juga Excelcomindo lebih besar, 29,44, Telkom 18,75% ya. Jadi menarik sekali Excelcomindo. Hanya sekali lagi saya selalu ingatkan, kita dalam berinvestasi di saham, kita juga harus concern terhadap likuiditas ya. Kita harus melihat likuiditas saham itu di market seperti apa. Nah, kalau saya lihat transaksi harian Telkom itu likuiditasnya lebih bagus, makanya harga sahamnya lebih terjaga dan lebih akselerasi. Kalau Excelcom likuiditasnya tidak sebagus dari Telkom ya. Makanya walaupun sahamnya bagus tapi akselerasinya kurang ya. Jadi ini kita perlu pahami. Tapi bagi teman-teman yang invest istilahnya invest and hold ya, saya sih lebih rekomend juga rekomend Excelcomindo juga. Jadi ini menarik karena bisa pelan-pelan dia mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Nah, impact dari pandemi COVID-19 ini terhadap saham-saham bergerak di sektor telekomunikasi mestinya positif. Kenapa? Dalam suasana pandemi COVID-19 ini semua kegiatan ya, baik itu belajar, bekerja, dan ada juga bisnis yang memang mereka bisa dihandle dengan secara dari rumah ya, secara online. Ini akan memanen hasil yang luar biasa karena 3 bulan terakhir ini pasti tingkat penjualan data serta perangkat, terus tingkat penggunaan produk-produk mereka itu meningkat luar biasa ya. Mestinya memberikan keuntungan yang bagus mereka ya. Nah, ini sebagai acuan kita dari ROE-nya aja. ROE-nya tumbuhnya luar biasa. Dan 3 bulan terakhir ini notabene orang semuanya bekerja dan belajar dari rumah. Pastinya industri telekomunikasi memanen hasil yang luar biasa ya. Jadi ini menarik buat kita untuk melakukan investasi di saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi ini. Apalagi
dengan pengalaman kita atau experience kita selama work from home, learn from home, ya, ini menyebabkan ke depan orang akan berpandangan ternyata pekerjaan bisa dihandle dari rumah tanpa mengeluarkan kos yang besar, belajar juga bisa dari rumah, dan nanti juga ada meeting-meeting segala macam juga bisa mereka lakukan melalui online, ya. Dan penggunaan dari produk-produk telekomunikasi akan lebih besar, ya, demand-nya akan lebih tinggi, dan ke depan akan mempunyai prospek yang luar biasa bagus, ya. Nah ini, tapi kita mesti harus waspada terhadap pergerakan IHSG setelah fase new normal, setelah fase penanganan COVID-19 ini, di mana kita masuk ke fase new normal, di mana kita perlu waspada apakah pelaku bisnis dan masyarakat kita menyadari sepenuhnya bahwa ancaman pandemi COVID-19 ini masih ada, dan kita harus bersikap hati-hati. Walaupun kita bisa beraktivitas, melakukan kegiatan bisnis, udah mulai melakukan kegiatan bisnis, tapi kita perlu sadar dan mengikuti yang namanya protokol kesehatan COVID-19, ya. Jadi mudah-mudahan aja semua pelaku bisnis, masyarakat menyadari itu, sehingga bisnis tetap jalan, pandemi COVID-19 tetap bisa ditangani, dan bisa penularan bisa diminimalisasi, ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi pada kesempatan sekali ini, bagi teman-teman investor milenial, melakukan yang namanya short term trading atau swing trade namanya. Jadi kita memanfaatkan momen fluktuatif dari pergerakan, karena memanfaatkan situasi yang berkembang saat sekarang ini, ya, dimana ketika memungkinkan untuk saham ini berlanjut naik, kita coba. Tapi kalau dia udah naik, kita tidak berekspektasi terlalu banyak, kita jual, ya. Sekali lagi kita mesti waspada, karena kondisi sekarang ini belum sepenuhnya merupakan kondisi yang betul-betul secara real sudah bagus. Kenapa? Karena belum adanya kejelasan mengenai obat dan vaksin dari COVID-19 ini. Tapi dunia sekarang ini bereforia, di mana saatnya udah kita memulai tatanan hidup baru dengan konsep new normal, di mana semua harus sadar dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga beraktivitas dengan hati-hati serta mengikuti protokol kesehatan. Nah, tapi andai kata misalnya terjadi kondisi yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ya ini keadaan bisa akan lebih buruk, ya. Dan makanya saya selalu sarankan kita trading jangka pendek atau swing trade, ya, selalu usahakan cash in hand, ya. Nah, jadi betul-betul kita concern dan fokus terhadap uang kita, ya. Jadi usahakan kita selalu memegang cash, ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.